Dengarkan suara ini. Jika kamu menemukan video ini, itu bukan kebetulan, karena semesta hanya memanggil jiwa-jiwa yang terpilih untuk mengingat siapa mereka sebenarnya. Ini adalah pesan yang datang dari kedalaman untuk kamu yang sudah lelah berlari mengejar rezeki, tapi lupa bahwa sumbernya selalu ada di dalam diri. Karena uang tidak pernah benar-benar perlu dikejar. Yang perlu dibuka adalah matamu yang ketiga. Mata yang tak hanya melihat dunia, tapi mampu membaca isyarat semesta, melihat peluang tanpa suara, dan menuntunmu pada keberlimpahan tanpa drama. Inilah 7 cara mengaktifkan mata ketiga, agar uang mengalir ke dalam hidupmu, dengan cara yang paling alami, tanpa paksaan, tanpa kejaran. Rezeki yang datang karena kamu selaras. Cara pertama, bersihkan cermin batinmu. Bayangkan ini, mata ketigamu seperti cermin bening yang bisa menangkap cahaya dari alam semesta dan memantulkan kembali arah yang paling selaras untukmu. Tapi, apa yang terjadi jika cermin itu tertutup debu luka masa lalu, tertutup kabut kemarahan yang belum selesai, atau penuh dengan sidik jari trauma yang tidak pernah dibersihkan? Ya, mata ketiga bisa tertutup bukan karena kamu tidak cukup spiritual, tetapi karena kamu belum selesai dengan dirimu sendiri. Membersihkan cermin batin adalah langkah pertama, karena mata ketiga bukan alat untuk melihat dunia luar, tapi untuk memahami isi dunia dalammu. Dan hanya batin yang jernih, yang mampu menangkap isyarat dari langit. Mulailah dengan memaafkan, bukan demi orang lain, tapi demi ketenanganmu. Maafkan mereka yang pernah mengecewakanmu. Maafkan juga dirimu untuk semua pilihan yang kamu sesali. Setiap emosi negatif yang kamu pendam adalah kabut di depan matamu. Dan setiap luka yang belum kamu peluk adalah dinding yang menghalangi rezeki. Jangan buru-buru mengaktifkan mata ketiga sebelum kamu membersihkan batin. Karena semakin jernih hatimu, semakin terang pandanganmu. Saat kamu mulai bersih dari dalam, kamu tak perlu lagi mengejar rezeki di luar. Karena kamu akan melihat dengan jelas kemana semesta ingin kamu melangkah. Cara kedua, meditasi sunyi setiap subuh. Subuh adalah waktu di mana dunia belum ramai, pikiran belum bising, dan semesta masih berbisik pelan. Jika kamu ingin mengaktifkan mata ketigamu, duduklah dalam keheningan sebelum cahaya pertama menyentuh bumi. Karena di antara malam yang memudar dan fajar yang mulai bangkit, ada celah energi yang sangat halus dan sangat suci. Waktu ini adalah waktu di mana gerbang spiritual terbuka paling lebar. Waktu di mana kamu bisa mendengar semesta lebih jelas daripada siang atau malam. Tak perlu rumit, cukup duduk. Diameter tarik napas perlahan dan buang perlahan. Biarkan dirimu masuk ke dalam ruang hening, tanpa ekspektasi, tanpa keinginan untuk melihat sesuatu. Karena saat kamu benar-benar diam, bukan dunia luar yang kamu lihat, tapi alam batinmu yang mulai bersuara. Biarkan dirimu tenggelam dalam sunyi. Biarkan semesta berbicara lewat rasa, bukan kata. Lewat getaran halus, bukan logika keras. Lakukan ini setiap hari, tak harus lama. Yang penting konsisten, karena kunci pembuka mata ketiga bukan ledakan, tapi kebiasaan kecil yang dilakukan dengan cinta dan ketulusan. Semakin kamu terbiasa duduk dalam sunyi, semakin kamu sadar bahwa banyak hal tidak perlu dikejar. Rezeki, kadang hanya menunggu kamu tenang untuk ia bisa datang tanpa hambatan. Cara ketiga, buka cakra ajna dengan sentuhan energi. Di tengah-tengah kedua alismu terdapat gerbang yang tidak terlihat, tapi terasa. Itulah titik ajna, pusat energi mata ketiga. Bukan hanya titik di tubuh, tapi pusat kesadaran yang mampu membimbingmu melihat ke dalam dan membaca arah yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Cakra ajna bukan tentang hal mistis, ia adalah pusat intuisi, fokus batin, dan koneksi spiritual yang menghubungkanmu dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu sendiri. Dan kabar baiknya, ia bisa disentuh. Bukan hanya secara fisik, tapi dengan niat, energi, dan kesadaran. Caranya sederhana. Tutup matamu, letakkan jari tengahmu di antara kedua alis.
Pijat lembut searah jarum jam selama beberapa detik. Lalu tarik napas dalam. Dan saat kamu menghembuskan napas, bayangkan ada cahaya ungu keemasan yang menyala dari titik itu. Berputar pelan, hangat, dan membukakan ruang pandang baru dalam dirimu. Ulangi ini setiap pagi, dengan hati yang tenang, tanpa terburu-buru ingin melihat sesuatu. Karena mata ketiga tidak terbuka karena keinginan, tapi karena kesiapan. Katakan dalam hatimu dengan sungguh-sungguh, aku siap dibimbing oleh cahaya yang lebih tinggi. Aku izinkan semesta untuk menunjukkan jalanku. Karena saat cakra ajna mulai terbuka, kamu akan menyadari bahwa hidup ini penuh pesan tersembunyi. Dan salah satunya adalah rezeki, yang selama ini bukan tidak datang, tapi kamu yang belum tahu arahnya. Dengan mata ketiga yang aktif, kamu tak lagi menebak arah. Kamu akan tahu, kamu akan merasa, dan kamu akan berjalan dengan tenang, karena bimbingan itu terasa nyata, meski tak terlihat. Cara keempat, dengarkan intuisi, bukan logika lama. Kamu pernah merasa ragu, padahal semua hal terlihat logis. Atau kamu pernah ingin mengambil langkah, tapi entah kenapa. Hatimu berkata, jangan, itulah dia, intuisi. Banyak orang mengira mata ketiga akan menunjukkan visi, gambar-gambar aneh, atau kilatan masa depan. Padahal yang paling sering muncul adalah rasa. Perasaan halus yang tak bisa dijelaskan, tapi terasa benar di dalam dada. Itu bukan sekadar tebakan. Itu adalah bisikan batin yang datang dari bagian terdalam dirimu, yang diam-diam selalu terhubung dengan semesta. Tapi mengapa banyak orang tak bisa mendengarnya? Karena suara intuisi sangat lembut, dan kita terbiasa hidup dalam keramaian suara pikiran, logika-logika warisan lama, ketakutan turun-temurun, dan asumsi yang kita anggap wajar. Logika bisa berguna, tapi seringkali logika dibentuk dari pengalaman masa lalu yang belum tentu cocok untuk masa depanmu. Maka ketika kamu sedang di persimpangan dan logika berkata, ya, tapi hati terasa berat, berhenti sejenak, diameter. Dan tanyakan pada jiwamu, apakah ini membuatku damai? Jika tidak, itu bukan jalanmu, meski terlihat menjanjikan. Intuisi tidak berteriak, ia berbisik, dan mata ketiga adalah kanal untuk mendengarkan bisikan itu. Semakin kamu percaya intuisi, semakin tajam mata ketigamu akan bekerja. Semakin kamu mengikuti arah getaran, semakin semesta akan menuntunmu menuju rezeki yang datang, tanpa drama, tanpa paksaan. Intuisi adalah kompas batin, dan jika kamu mau belajar mendengarkannya, kamu tak akan lagi berjalan dalam gelap, karena kamu membawa cahaya dari dalam. Cara kelima, hidupkan frekuensi syukur. Ada satu frekuensi yang ketika kamu hidup di dalamnya, semua pintu rezeki terbuka, semua hal sulit terasa lebih ringan, dan jalan menuju keberlimpahan tiba-tiba terasa dekat. Itu adalah frekuensi syukur. Tapi jangan salah, syukur yang dimaksud di sini bukan sekadar ucapan alhamdulillah atau terima kasih yang dilontarkan di bibir. Syukur sejati adalah getaran. Getaran batin yang muncul dari hati yang sadar bahwa apapun yang terjadi, semuanya adalah berkah. Termasuk keterlambatan, termasuk penolakan, termasuk kehilangan. Karena orang yang matanya terbuka bisa melihat bahwa kadang yang tertunda justru menyelamatkanmu, yang hilang justru membersihkan jalanmu, dan yang tidak datang justru membuka ruang untuk sesuatu yang lebih sesuai. Mata ketiga akan aktif saat kamu tidak menolak hidup. Saat kamu berkata dalam batin, aku tidak tahu kenapa ini terjadi, tapi aku percaya semuanya bagian dari rencana baik. Itulah syukur yang membuka jalan. Karena syukur tidak hanya mengubah rasa, tapi juga menggeser realitas. Mengangkat frekuensimu ke tingkat di mana rezeki bisa menemuimu tanpa kamu harus mengejarnya. Cobalah setiap pagi, tatap langit sebentar, rasakan udara yang kamu hirup. Ucapkan, terima kasih semesta, aku hidup hari ini, tanpa alasan, tanpa syarat, dan biarkan vibrasi itu naik, dan menarik keberlimpahan yang sesuai. Ingat, orang yang bersyukur bukan berarti hidupnya selalu mudah,
tapi matanya terbuka untuk melihat keindahan bahkan di dalam yang sulit. Dan dari mata yang terbuka, rezeki akan datang karena jiwanya sudah siap menerima. Cara keenam, ucapkan afirmasi rezeki dari jiwa. Setiap kata adalah getaran, dan setiap getaran adalah kunci yang bisa membuka atau mengunci pintu realitas. Kamu mungkin pernah mengucap, "Saya capek cari uang. Uang itu susah. Rezeki saya segini-segininya." Dan kamu tak sadar bahwa kata-kata itu menjadi doa yang mengakar dalam sistem energimu. Menjadi kenyataan yang kamu ulang lagi dan lagi. Tapi semesta tak pilih kasih. Ia hanya menjawab sesuai dengan frekuensi yang kamu pancarkan. Itulah mengapa afirmasi bukan sekadar pengulangan kata positif. Afirmasi sejati datang dari jiwa yang sadar siapa dirinya. Bukan dari keinginan semu, tapi dari keyakinan tenang yang berakar dalam. Maka katakan ini setiap pagi sebelum membuka ponselmu, sebelum sibuk dengan dunia luar. Aku adalah magnet rezeki alami. Uang datang kepadaku dengan cara yang penuh berkah. Aku layak menerima keberlimpahan tanpa rasa bersalah. Semesta mendukung langkahku dan semua kebutuhanku tercukupi. Ulangi. Rasakan, yakini. Karena semakin sering kamu ucapkan, semakin sistem energimu bergeser. Dari mode bertahan ke mode menerima. Dari rasa kurang ke rasa cukup, dari ketakutan ke ketenangan. Dan saat kamu tenang, itulah saat mata ketiga bekerja paling jernih. Ia akan menunjukkan arah aliran energi terbaik, ide-ide baru datang, peluang terasa jelas, dan kamu seperti dituntun tanpa tahu kenapa, ke tempat-tempat di mana rezeki sudah menunggu. Ingat, kata-kata yang kamu ulang dalam diam mampu mengatur jalur hidupmu. Karena suara dari jiwamu adalah bahasa yang paling dipahami oleh semesta. Cara ketujuh, bertindak sesuai pandangan batin. Mata ketiga bukan hanya untuk melihat, ia adalah panduan untuk melangkah dengan selaras. Terlalu banyak orang mengejar intuisi, tapi berhenti di dalam pikiran. Mereka tahu jalannya, tapi ragu untuk berjalan. Padahal, aktivasi sejati dari mata ketiga bukan tentang bisa meramal, bukan tentang membaca pikiran orang lain atau melihat hal-hal gaib, melainkan mampu membedakan mana langkah yang membuat jiwamu tumbuh dan mana yang hanya sekadar pengulangan pola lama. Ketika kamu mulai mendengar bisikan batinmu dan kamu percaya, itu baru setengah perjalanan. Separuh lainnya adalah tindakan, langkah nyata yang mungkin tak selalu logis tapi terasa benar, yang mungkin membuatmu takut tapi membuat jiwamu hidup. Semesta tidak menunggu kamu siap. Ia hanya menunggu kamu percaya. Dan setiap kali kamu bergerak sesuai pandangan batinmu, semesta akan membuka jalan-jalan baru yang sebelumnya tampak mustahil. Jangan takut, langkah kecil yang kamu ambil dalam keyakinan lebih kuat dari rencana besar yang lahir dari ketakutan. Maka dengarkan, lihat ke dalam, lalu bertindak. Karena energi tidak hanya berhenti di kepala. Ia harus mengalir lewat tanganmu, kakimu, ke dalam keputusan dan tindakan nyata. Saat itu terjadi, mata ketigamu bukan lagi hanya melihat. Ia menjadi jalan. Dan dari jalan itulah, rezeki datang mengalir dari arah yang tak terduga karena kamu sudah sejajar dengan kehendak semesta. Kini, kamu sudah mendengar 7 cara membuka mata ketiga, bukan sekadar untuk melihat, tetapi untuk mengalir bersama semesta. Ingat, jalan spiritual bukan tentang menjadi lebih hebat, tapi menjadi lebih jujur pada dirimu sendiri. Menjadi tenang dalam langkah, meski belum semua pasti. Menjadi lembut, meski hidup tak selalu mudah. Kamu tidak harus terburu-buru, karena membuka mata ketiga bukan tentang cepat, tapi tentang kesadaran yang tumbuh perlahan. Seperti embun yang tak pernah berisik saat jatuh, tapi memberi kesejukan pada siapapun yang menyentuhnya. Bersihkan batinmu, duduk dalam sunyi, sentuh ajna dengan niat yang murni. Dengarkan intuisi, meski kadang tak masuk akal. Hidupkan syukurmu, ucapkan afirmasi dari jiwamu, dan jangan takut untuk bertindak. Karena saat kamu hidup sejajar dengan cahaya batinmu, kamu bukan hanya menemukan jalan,
kamu menjadi jalan itu sendiri. Dan rezeki tak lagi kamu kejar, ia datang padamu. Karena kamu sudah menjadi magnet yang alami, yang murni, yang bersumber dari keselarasan. Untukmu, jiwa terpilih yang mendengar pesan ini. Semesta tak pernah jauh. Ia selalu membisikkan arah, diam-diam, lembut dan penuh kasih. Dengarkan, tenangkan dirimu, karena mata ketigamu sedang perlahan membuka, dan rezeki sedang bergerak ke arahmu.